Video sebelumnya sudah kita jelaskan panjang kali lebar kali tinggi, kalau Allah menciptakan Adam tidak hanya satu, tapi 100.000 Adam. Jika video sebelumnya kita berasumsi kalau 100.000 Adam tinggal di bumi yang sama dengan yang kita pijak sekarang, video ini akan menggunakan konsep multisemesta atau dunia paralel. Jika sebelumnya kita telah melihat ada dunia paralel dalam sains dan dalam kitab Weda, di sini akan saya paparkan bagaimana Islam menjelaskan keberadaan dunia paralel. Pembahasan ini terbagi dua bagian. Yang pertama kita anggap 100.000 Adam itu bermukim di semesta yang sama dengan kita, atau satu dimensi. Yang berikutnya, barulah kita menggunakan konsep semesta paralel. Keberadaan Adam yang lebih dari satu orang, juga merupakan pendapat sahabat Nabi Muhammad, Ibnu Abbas yang diriwayatkan dari Al-Hakim. Ketika menjelaskan surat At-Talaq ayat 12 yang berbunyi, Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan serupa seperti itu pula bumi. Lalu beliau berkata, 7 buah bumi, pada setiap bumi ada nabi seperti nabi kalian, dan Adam seperti Adam, Nuh seperti Nuh, Ibrahim seperti Ibrahim, Isa seperti Isa. Al-Alamah Al-Alusi menjelaskan hadis ini, maksud kabar ini, adalah bahwasannya setiap bumi dihuni oleh makhluk yang berasal dari satu keturunan. Seperti misalkan di bumi kita ini, yang bersumber dari Adam. Lalu di sana ada pula pribadi-pribadi yang memiliki keistimewaan, dibanding dengan lainnya. Sebagaimana kedudukan Nuh, Ibrahim, dan nabi-nabi lain di tengah-tengah kita. Ia berkata, hadits ini sanadnya sahih, dan disetujui oleh Az-Zahabi. Namun sebagian ahli hadits mengatakan hadits ini lemah, sebab diriwayatkan oleh Syarik yang buruk hafalannya, dari Atho yang juga lemah. Tetapi, hadis ini terdapat jalan lain yang lebih ringkas, yang berbunyi, di tiap-tiap bumi ada semisal Ibrahim, dan yang semisal apa-apa yang diciptakan di bumi kita ini. Hadis ini dinyatakan sahih, baik dengan syarat Bukhari dan Muslim, maupun pendapat Ibnu Hajar. Dalil dari Ibnu Abbas ini, sering dijadikan sandaran bagi mereka yang meyakini, adanya makhluk cerdas di luar planet bumi yang kita tinggali ini. Sekarang kita masukkan pembahasan tentang eksistensi 100.000 Adam, di manakah mereka bermukim? Apakah semua berada di planet bumi? Ataukah sebagian bertempat tinggal di luar angkasa yang sangat luas ini? Berkenaan tentang keberadaan makhluk cerdas di planet lain, Ustadz Yudi Nurul Ihsan mengupasnya berdasarkan kepada ayat Al-Quran, sebagaimana kajiannya pada petunjuk Al-Quran tentang makhluk berakal di luar planet bumi. Tanda-tandanya bisa kita temukan pada surat Ar-Ra'd ayat 15, dan semua sujud kepada Allah, baik man yang di langit maupun yang di bumi. Baik yang dengan kemauan sendiri, maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Ayat ini menjelaskan, adanya man di langit dan di bumi. Lalu, siapakah yang dimaksud man di dalam ayat ini? Dalam tata bahasa Al-Quran, man menunjukkan makhluk yang diberi akal. Sementara makhluk-makhluk lain seperti binatang, tumbuhan, atau benda mati, tidak bisa disebut man, tetapi disebut ma. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka man bermakna siapa, dan ma bermakna apa. Ciri-ciri man yang dimaksud di dalam ayat ini adalah, mereka sujud dengan taat kepada Allah, mereka sujud dengan terpaksa kepada Allah, atau bisa menolak untuk tidak bersujud, dan memiliki bayang-bayang. Jika man yang di bumi adalah manusia, siapa man yang ada di langit? Man pada ayat ini jelas bukan malaikat, karena malaikat selalu taat. Tidak mungkin malaikat sujud dengan terpaksa. Man pada ayat ini jelas juga bukan iblis atau jin, karena mereka tidak memiliki bayang-bayang. Jadi, man yang dimaksud pada ayat ini, adalah makhluk seperti manusia. Yaitu makhluk yang kadangkala taat, kadangkala terpaksa untuk bersujud, serta memiliki bayang-bayang. Oleh sebab itu, ayat ini menjadi petunjuk adanya makhluk berakal seperti manusia di luar planet bumi. Catatan itu ada yang menyatakan, bahwa Allah telah menciptakan 100.000 Adam, sebelum Adam yang kita ketahui. Bahkan hal yang sama dirujuk ke Ja'far Shadiq menerangkan, sesungguhnya, sebelum Adam ayah kami, 1 juta atau lebih Adam telah berlalu. Dalam versi yang lain, Ja'far Shadiq berkata, sebelum Adam ini, ada beribu-ribu Adam. Dari kalangan tabi'in, terkait dengan makhluk cerdas di luar planet bumi, terdapat riwayat yang bersumber dari Aun bin Abi Shaddad,
sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hambal dan Abu Syaih. Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, sesungguhnya, Allah menciptakan di arah terbenamnya matahari, bumi yang putih, cahayanya itulah yang menyebabkan putih. Di dalamnya, ada kaum yang tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah sedikit pun. Lalu versi Abu Syaih, sesungguhnya, Allah menciptakan bumi yang putih, cahayanya itulah yang menyebabkan putih, di arah terbenamnya matahari. Di dalamnya, ada kaum yang tidak mengetahui sesungguhnya Allah dimaksiati di bumi. Dalil keberadaan makhluk di luar bumi, terdapat pada tafsir Sayyid Abul Ala Maududi, untuk surat Asy-Syura ayat 29. Bunyi ayatnya, di antara tanda-tanda kekuasaannya, adalah penciptaan langit dan bumi, dan makhluk hidup yang ditaburkannya pada keduanya. Dia bisa mengumpulkan mereka semua, kapan saja dia mau. Kemudian, beliau menafsirkan, kata di keduanya, yaitu, di bumi dan di langit. Ini adalah petunjuk yang jelas tentang fakta, bahwa kehidupan tidak hanya ada di bumi, tetapi juga di planet lain. Lalu secara matematis, keberadaan 100.000 Adam dapat dijelaskan sebagai berikut. Ilmuwan memperkirakan, ada sekitar 30 miliar triliun bintang yang serupa matahari, yang memiliki sumber cahaya sendiri, dengan ukuran yang lebih besar, atau lebih kecil dari matahari yang ada di alam semesta. Jika di setiap bintang memiliki tata surya sendiri, anggaplah hanya sepermiliar %, yang memiliki persyaratan adanya kehidupan. Berarti, ada sekitar 300 miliar tata surya, yang di sana terdapat kehidupan. Kalau kemudian ada 100.000 Adam yang terbagi merata, artinya, masing-masing Adam akan terintegrasi dengan komunitas kehidupan, di 3 juta tata surya. Selanjutnya, kita akan deteksi menggunakan semesta paralel. Dalam ayat yang sering kita baca, yaitu surat Al-Fatihah ayat 2, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dalam kata alamin, menunjukkan itu adalah kata jamak, bukan tunggal. Dalam artian, mereka saling terpisah. Yusuf Ali, seorang penterjemah Al-Quran yang paling banyak dibaca di dunia, juga berkomentar mengenai hal ini. Beliau mengatakan bahwa, adalah masuk akal, untuk menganggap bahwa kehidupan berlangsung di dalam jutaan ruang dan waktu, dengan jutaan alam semesta yang berbeda, dan bertingkat-tingkat. Ketika proses penciptaan sedang berlangsung, sangat mungkin, bahwa alam semesta lain yang sejajar dengan kita juga sedang diciptakan. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran, yang menyebutkan proses penciptaan yang sedang berlangsung ini. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali? Katakanlah, Allah lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Bukankah Dia yang menciptakan dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bagaimana Allah memulai penciptaan, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Munculnya mekanika kuantum dan teori string, telah memunculkan wawasan, bahwa alam semesta fisik kita terdiri dari lebih banyak dimensi daripada 4 dimensi kita yang dapat diamati. Awalnya, para ilmuwan percaya bahwa ruang dan materi terdiri dari 4 dimensi, yaitu lebar, tinggi, panjang, dan waktu. Tetapi dengan ditemukannya dark matter, dan fakta, bahwa alam semesta kita berkembang menurut teori yang paling diterima sejauh ini di antara para kosmolog, para ilmuwan telah menemukan, bahwa dimensi lain di luar pemahaman kita itu ada. Atau, seperti yang ditemukan Einstein, ruang dimensi kita bukanlah satu-satunya. Lebih jauh, teori string menyimpulkan keberadaan alam semesta berganda, atau alam semesta paralel, dalam arti ada jutaan alam semesta lain di samping alam semesta yang kita huni saat ini. Konsekuensi terciptanya dunia paralel, sudah kita bahas di video dunia paralel versi Kitab Weda. Dengan mengalirnya waktu, unsur gas hidrogen dan helium dalam galaksi-galaksi, akan terbagi-bagi dalam awan-awan yang lebih kecil yang akan runtuh oleh gravitasinya sendiri. Awan-awan atau gas asap tersebut, dalam Al-Quran dikenal dengan bentuk kata duhon. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh, atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit, dia mewahyukan urusan masing-masing.
Kemudian langit yang dekat, kami hiasi dengan bintang-bintang. Dan kami ciptakan itu, untuk memelihara. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa, lagi Maha Mengetahui. Pada masa ini, setelah alam semesta terbentuk dari awan duhon, Allah menetapkan aturan-aturan dan hukumnya pada alam semesta, seperti garis orbit, gravitasi, dan aturan-aturan lain yang bisa jadi berbeda pada tiap alam semesta. Informasi tentang banyaknya langit dan bumi ini, salah satunya tercantum seperti dalam surat At-Talaq ayat 12. Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Jika menilik dari sudut pandang terminologi, penyebutan sab'a samawat, yang kemudian diikuti dengan waminal ardi mitslahuna, dapat bermakna sebagai banyaknya alam semesta. Ayat ini, menyiratkan akan adanya murti semesta, atau banyaknya alam semesta. Tiap-tiap langit dan bumi, memiliki seperangkat hukum alam dan aturan-aturan yang telah diciptakan oleh Allah. Allah sering menggunakan angka 7, bukan berarti stop di angka sebelum 8. 7 dalam kajian tasawuf, menjadi simbol tak terhingga dari simulasi gerak alam semesta. Simbol 7 itu, juga berarti alam semesta ini bergerak secara terus-menerus, tanpa henti, dan berulang-ulang. Artinya, selama alam semesta masih bergerak, dia akan melahirkan semesta baru, sampai tak terhingga jumlahnya. Dijelaskan juga dalam mem teori, mengembangnya Big Bang yang merupakan suatu peristiwa kuantum, memungkinkan munculnya jagat raya lain. Bahkan, sebidang kecil alam semesta, bisa jadi mendadak berinflasi dan bertunas, menunaskan putri alam semesta atau bayi alam semesta, yang mungkin pada gilirannya memucukan bayi alam semesta lain, dan proses pemucukan ini berlangsung selamanya. Demikian pula halnya alam semesta, ia barangkali terus-menerus melahirkan alam semesta baru. Al-Qurtubi mengatakan, para ahli takwil, berbeda pendapat mengenai kata alamin dalam surat Al-Fatihah. Menurut Wahab bin Munabbih, sesungguhnya Allah memiliki 18.000 jagat, dan dunia, hanyalah satu jagat dari sekian banyak jagat tersebut. Abu Sa'id Al-Hudri berkata, sesungguhnya Allah memiliki 40.000 jagat, dan dunia dari timur hingga barat adalah satu jagat. Sedangkan menurut Muqatil, jumlah jagat adalah 80.000. 40.000 jagat diantaranya ada di dalam air, dan 40.000 diantaranya ada di darat. Pertanyaan untuk kita diskusikan kembali, di semesta yang manakah kita sekarang ini? Apakah umat Adam yang lain juga berperadaban seperti kita? Apakah di sana juga ada handphone? Apakah diri kita bisa mengunjungi diri kita di semesta lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita lanjut pembahasannya di video berikutnya.